Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil review kami terkait materi Statement of Cash Flow. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Aprizal Aditya Kumawula dengan NPM akhir 213. Perkenalkan, saya Raka Wijangkus Yasmin dengan NPM akhir 176. Saya Farhaneza Saputra dengan NPM terakhir 193. Nama saya Muhammad Faiz Abdurrahman dengan NPM akhiran 197. Perkenalkan nama saya Fauzan Nur Saputra dengan FM terakhir 200. Yang pertama, reporting cash flow. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan untuk satu periode laporan arus. Kas memberikan informasi yang berguna tentang kemampuan perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut, yaitu seperti menghasilkan uang tunai dari kegiatan perusahaan, lalu mempertahankan dan memperluas kapasitas operasinya, memenuhi kewajiban finansialnya, dan membayar dividen. Selanjutnya, laporan arus kas melaporkan 3 jenis aktivitas arus kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas dari transaksi yang memengaruhi laba bersih perusahaan. Contohnya, pembelian dan penjualan barang dagangan oleh pengecer. Lalu yang nomor 2, arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas yang diterima dari atau digunakan untuk transaksi yang memengaruhi investasi pada aset tidak lancar perusahaan. Contohnya, seperti pembelian dan penjualan aset tetap, seperti peralatan dan bangunan. Lalu yang nomor 3, arus kas dari digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah arus kas yang diterima dari atau digunakan untuk transaksi yang memengaruhi utang atau ekuitas perusahaan. Contohnya, menerbitkan surat berharga ekuitas dan utang yang akan ditarik. Selanjutnya ada cash flow from operating activities, yaitu arus kas dari aktivitas operasi melaporkan arus kas masuk dan keluar dari operasi sehari-hari perusahaan. Perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode alternatif untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dalam melaporkan arus kas. Yang pertama ada metode langsung. Metode langsung melaporkan arus kas masuk atau penerimaan operasi dan arus kas keluar atau pembayaran. Yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu metode tidak langsung melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan memulai dengan laba bersih lalu menyesuaikannya dengan pendapatan dan beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Terus selanjutnya ada cash flow from used for interest investing activities, yaitu di mana arus kas dari aktivitas investasi digunakan untuk menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan aset jangka panjang perusahaan. Lalu selanjutnya ada cash flow from used for financing activities, yaitu arus kas dari atau digunakan untuk aktivitas pendanaan, menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Lalu selanjutnya ada non-cash investing and financing activities, yaitu perusahaan dapat melakukan transaksi yang melibatkan aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak secara langsung mempengaruhi kas. Misalnya itu seperti perusahaan dapat menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang jangka panjang. Selanjutnya, format of the statement of cash flows. Laporan arus kas menjanjikan arus kas yang dihasilkan atau digunakan untuk 3 aktivitas yang telah dibahas sebelumnya: operasi, investasi, dan pendanaan. Ketika aktivitas itu selalu dilaporkan dalam urutan yang sama. Lalu non cash flow per share. Arus kas per saham terkadang dilaporkan dalam media keuangan. Sebagai dilaporkan,
Arus kas per saham biasanya dihitung sebagai arus kas dari operasi dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Selanjutnya, preparing statement of cash flow, the indirect method. Metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Menggunakan logika bahwa perubahan dalam setiap akun raja termasuk kas dapat dianalisis berdasarkan perubahan pada akun raja yang lain. Contoh aset likuiditas tambah stockholders equity. Cash plus non cash asset sama dengan liabilitas plus stockholder equity. Cash sama dengan liabilities plus stockholders equity dikurangi non cash asset. Selanjutnya ada spreadsheet atau worksheet for statement of cash flows, the indirect method. Langkah pertama, cantumkan judul setiap akun neraca di kolom akun. Lalu langkah kedua, untuk setiap akun neraca, masukkan saldo per 31 Desember 2017 di kolom pertama dan saldo per 31 Desember 2018 di kolom terakhir. Lalu masukkan saldo kredit dalam tanda kurung. Langkah selanjutnya, jumlahkan total kolom 31 Desember dan 31 Desember 2017 dan 2018 yang seharusnya berjumlah 0. Langkah keempat, menganalisis perubahan sepanjang tahun pada setiap akun non-kas untuk menentukan peningkatan atau penurunan bersihnya dan mengklasifikasikan perubahan tersebut sebagai yang mempengaruhi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, atau aktivitas investasi dan pendanaan non-kas. Langkah selanjutnya, menunjukkan pengaruh perubahan arus kas entry di kolom transaksi. Selanjutnya, setelah semua akun non-kas dianalisis, masukkan kenaikan atau penurunan bersih. Lalu yang terakhir, kas selama periode tersebut menjumlahkan kolom transaksi debit dan kredit. Itu totalnya harus sama. Lalu selanjutnya, analyzing accounts. Dalam menganalisis akun-akun non-kas, pada langkah keempat tadi, cobalah untuk menentukan jenis aktivitas arus kas, yakni operasional, investasi, atau pendanaan yang menyebabkan perubahan pada akun tersebut. Setiap akun non-kas dianalisis, entry yang pada langkah kelima tadi dibuat pada lembar kerja untuk jenis aktivitas arus kas yang menyebabkan perubahan tersebut. Setelah semua akun non-kas dianalisis, entry pada langkah 6 dibuat untuk kenaikan atau penurunan kas selama periode tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi statement of cash flow. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat, mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.